kepada kami kesabaran dan kokohkanlah kaki-kaki kami di dalam beragama ini, dan tolonglah kami dari musuh-musuh, ya, ini dari kalangan jin ataupun dari kalangan ins, manusia, yang mereka menghalangi kita terkadang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara. Maka penulis di sini Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainur rahimahullah taala mengatakan, inna liqari'a li siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jihadihi yaral marahil at-taliyah. Bagi orang yang mau membaca sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah beliau ketika jihad, itu bisa melihat ada beberapa tahapan. Yang pertama, marhalatut tauhid, tahapan tauhid, yaitu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam salasa asyara aman fi Makkahal Mukarramah. Beliau tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillahi fil ibadah wa du'ai wa hukmi wa muharabati syirk. Beliau selama 13 tahun di kota Mekah itu beliau mendakwahi, mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, yaitu ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Begitu pula berdoa hanya kepadanya, berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan memerangi kesyirikan. 13 tahun. Hatta sabatat hadhil aqidah fi nufusi ashabihi radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai akidah tauhid itu mengakar kokoh di jiwanya para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Wa asbahu syuja'an la yakhafuna illallah. Hingga mereka menjadi generasi yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela disiksa untuk mempertahankan la ilaha illallah. Lihatlah Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala beliau diuji dengan majikannya yang mengetahui bahwa Bilal telah beriman mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, beliau ditelanjangi dadanya, kemudian ditidurkan di atas tanah Mekah yang sangat panas. Yang pernah umrah, pernah haji, tahu betapa panasnya negeri Mekah. Kemudian ditindih batu besar supaya murtad mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau hanya mengatakan ahad, ahad. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kenapa mereka sampai melakukan hal tersebut? Kenapa beliau dan para sahabat yang lainnya yang mendapatkan ujian yang semisal itu bersabar? Tentunya di sana ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Bukan sekedar apa? Kita mengetahui Bilal sabar, Bilal teguh imannya, dia istiqomah. Tidak hanya sebatas itu. Di sana harus ada pelajaran yang berharga bisa kita ambil. Kenapa Bilal rela disiksa, rela mempertahankan keimanannya? Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendidik semisal sahabat Bilal ini dengan pendidikan aqidatut tauhid. Ini ya, diantaranya. Begitulah apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat Yasir, sahabat atau sahabiah Sumayyah, rela disiksa sampai beliau wafat, menjadi syahidah pertama bagi kaum mukminin. Kenapa? Bandingkan dengan kita yang baru diuji, kita sudah berkeluh kesah, baru diserang, dibully, entah itu di sosmed atau di masyarakat, kita sudah kendor. Beda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Di antaranya adalah karena akidah tauhid telah mengakar kokoh di dalam jiwa-jiwa mereka. Fayajibu 'ala du'ati ayyabda'u bitauhidi wa yuhadhiru minasyirki. Kata beliau,
yaitu penulis, wajib bagi para dai untuk memulai dakwah mereka dengan tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memperingatkan kaum dari kesyirikan sebagai musuh dari tauhid. Karena dakwah kita adalah la ilaha illallah. Allah memulai dengan nafyu syirk fi huquqillahi subhanahu wa ta'ala. Itu Allah memulai kalimat agungnya itu dengan penafian, tidak ada sesembahan yang hak. Baru Allah subhanahu wa ta'ala isbat bahwasanya dirinya lah yang berhak untuk mendapatkan ibadahnya para hambanya. Liyakunu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal muqtadin. Ini karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladannya para dai. Jadi apabila kita dai, duat, ustadz, asatid, kita ingin dakwah kita ini berkah, kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, kita ingin mendapatkan pahala jariah yang mengalir terus meskipun kita telah wafat, maka contohlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menginginkan kesuksesan di dalam berdakwah, maka lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat duat-duat yang lain sebelum melihat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, kata beliau, marhalatul ukhuwah, yaitu tahapan persaudaraan. Laqad hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah dalam keadaan meninggalkan semuanya, harta, kedudukan beliau di sana sebagai orang asli pribumi. Kemudian keluarga beliau adalah sebaik-baik keluarga, yakni Bani Hashim. Tapi beliau menyelamatkan dirinya dengan agamanya dari negeri yang Allah muliakan kepada negeri yang nantinya akhirnya Allah pun memuliakannya, yaitu kota Madinah. Liyukawwinal mujtama'al muslim al-qa'im 'ala tahabub, supaya beliau bisa mengumpulkan para sahabat, orang-orang yang beriman, di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa awwalu ma bada'a bihi huwa bina'u masjid yajtami'u fihi al-muslimun li ibadati rabbihim. Dan beliau pun tatkala telah datang ke kota Madinah, beliau ternyata memulai pertama kali dakwah beliau adalah dengan membangun masjid. Masjid apa yang pertama beliau bangun? Masjid Quba. Nah, setelah itu baru beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengendarai ontanya hingga Allah perintahkan onta itu berhenti, ya. Dan disitulah dibangun Masjid Nabawi hingga sekarang ini kita bisa saksikan di sana. Supaya apa? Kaum muslimin bisa bersatu berkumpul di masjid tersebut untuk beribadah kepada Rabb mereka, bukan untuk bangun jamaah. Itu sudah otomatis. Kalau sudah bangun masjid, jamaah itu akan datang. Ini apabila diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saksikan berapa banyak orang yang bertetanggaan dengan masjid, namun kakinya hanya melangkah tatkala sholat Jumat. Ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah pilih mereka tidak main-main. Allah seleksi dari sekian kaum, ternyata Allah memilih Muhajirin dan Ansar untuk menemani dakwah beliau selama hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yutahu lahumul ijtima'u kulla yaum 5 marrat. Kemudian Allah kumpulkan mereka untuk berkumpul di masjid itu dalam rangka beribadah kepada Allah, salat 5 waktu. Seringnya ketemu akan menjadikan hati, jiwanya kaum muslimin akan saling mencintai karena beribadah kepada Rabb yang satu dengan sunnah tata cara salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyunadzimu hayatahum, supaya
hidupnya para sahabat itu tertata. Wa qad badara Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal muakhati bainal ansari sukanil Madinah wa bainal muhajirin min Makkah allati taraku amwalahum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah bangun masjid, salat 5 waktu didirikan, dan masjidnya enggak semegah ini dulu ya. Hanya tanah luas yang kuburan orang-orang musyrik dipindahkan. Begitu pula kuburan kaum mukminin. Kemudian diberikan batasan, dipancang tiang-tiang dari pelepah kurma, dari batang-batang kurma, dibuat tembok, kemudian atapnya begitu sederhana. Kita di sini ada lampu, di sana tidak ada lampu. Ya, bisa dibayangkan zaman dahulu mereka berkumpul untuk beribadah kepada Allah, dan segera Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang-orang Ansar yang menjadi penghuni pribumi kota Madinah dengan orang-orang Muhajirin dari kota Mekah yang mereka meninggalkan harta-harta mereka. Fa aradul ansaru amwalahum lil Muhajirin. Lantas orang-orang Ansar tatkala dipersaudarakan dengan orang-orang Muhajirin, mereka menawarkan harta-harta mereka. Dan kita sangat jarang melihat sekarang ada saudara kita tatkala baru hijrah atau baru masuk Islam menawarkan hartanya. Oleh karena itu, keimanan para sahabat itu adalah tanda keimanan bagi orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan hubbul ansari minal iman. Mencintai orang-orang Ansar itu termasuk bagian dari iman. Wa bughdul ansar minan nifaq. Dan membenci orang-orang Ansar itu termasuk dari bagian kemunafikan. Kenapa? Orang yang beriman pasti mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cintai. Dan di antara yang dicintai adalah orang-orang Ansar. Mereka menawarkan hartanya, bahkan dikisahkan banyak sekali. Di antaranya adalah beberapa sahabat menawarkan rumahnya, tanahnya, kebunnya, bahkan harta perdagangannya, bahkan sampai-sampai menawarkan sebagian istrinya. Mana? Saya punya istri lebih dari satu. Mana yang diinginkan? Monggo. Nanti saya cerai, kalau selesai masa idahnya silakan dinikahi. Ini ada kebun saya, ini dan itu. Silakan pilih. Mau yang ini atau yang itu. Saya punya lapak di pasar, punya ini dan itu, silakan pilih mana. Itulah kecintaan yang luar biasa. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin yang mereka telah beriman mendahului mereka, ya. Tanpa memikirkan ini istri saya yang paling saya cintai, tidak. Ya silakan pilih, tapi jangan istri yang ini yang paling saya cintai. Tidak ada dikisahkan semisal itu. Tidak ada pula ini harta yang paling saya cintai, silakan pilih yang lain. Tidak ada. Ini adalah bukti yang besar bahwasanya kecintaan orang-orang Ansar kepada Muhajirin adalah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita di antara saudara-saudara kita, terutama kaum salafiyin, harus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama beribadah kepada Allah. Kita sama-sama mentauhidkan Allah. Dakwah kita sama, junjungan di dalam beribadah kita meneladani orang yang sama, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddamu lahum kullama yahtajuna ilaihi. Dan para sahabat Ansar itu mendahulukan sahabat Muhajirin karena kesenioritasan, ya. Bahkan suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat yang kehabisan bekal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat, ya, untuk bertanya kepada istri-istri beliau apakah mereka punya makanan untuk dijamukan kepada sahabat tersebut. Maka kesembilan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki makanan kecuali air putih.
Bisa dibayangkan, ini adalah keluarga orang paling mulia. Ternyata mereka merasakan beberapa saat tidak memiliki bahan makanan. Beda dengan kita. Bahkan sebulan aja mungkin kita sudah punya stok makanan. Minimal ada Indomie, kan gitu ya. Mie instan itu. Atau kita miliki apa? Beras. Yang penting ada beras. Nanti lauk bisa dicari, gorengan, garam, kerupuk, bisa. Sedangkan Ummahatul Mukminin pernah merasakan tidak memiliki bahan makanan kecuali air putih. Kemudian utusan ini pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau, ternyata tidak ada makanan untuk dijamukan. Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, adakah yang mau menjamunya? Ternyata sahabat Abu Talha radhiyallahu ta'ala menawarkan diri beliau untuk menjamu tamu tersebut. Maka dibawalah pulang, dan itu saat itu malam hari. Kemudian Abu Talha meminta para tamu untuk tidak masuk ke rumah dulu. Beliau ingin mempersiapkan rumahnya. Maka beliau masuk kepada istrinya, yaitu Sulaim Rumaisa, ibunya Anas bin Malik. Beliau bertanya, apakah engkau ada makanan untuk tamu-tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Sulaim mengatakan dengan jujur, tidak ada makanan kecuali milik anak kita, milik anak kita. Maka Abu Talha mengatakan kepada Sulaim, sediakan makanan tersebut untuk tamu-tamu kita. Kemudian tidurkan anak kita ya, sampai pagi hari. Kemudian suguhkan makanan itu untuk tamu. Kita hanya piring kosong, namun matikan perapian sehingga redup. Mereka tidak mengetahui kalau kita tidak makan kecuali pura-pura ikut makan. Bisa dibayangkan, mereka mendahulukan tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menjadi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijamu. Meskipun mereka juga butuh, anaknya juga butuh. Dan tatkala pagi hari setelah kejadian itu dilakukan sebagaimana idenya Abu Talha radhiyallahu ta'ala. Maka ketika subuh, Abu Talha pun datang kepada Nabi SAW untuk melaporkan bahwasanya telah menjamu para tamunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan surat Al-Hasyr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan para sahabat Ansor itu mendahulukan orang-orang muhajirin yang hijrah kepada mereka, meskipun mereka itu juga butuh kepada hal tersebut. Maka Allah pun memberkahi keluarganya Abu Talha dan Sulaim radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini secuil kisah bagaimana para sahabat itu dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tercatatlah sejarah yang tidak akan mungkin terulang semisal kejadian yang telah terjadi di antara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Laqad wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukanal Madinah wa hum minal Ausi wal Khazraj bainahum adawatun qadimah fa aslaha bainahum. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai di kota Madinah, mendapati penduduk Madinah itu ada dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka memiliki permusuhan ratusan tahun, nggak tanggung-tanggung, ratusan tahun. Maka beliau pun mendamaikan mereka di atas tauhid, di atas keimanan. Wa azalal hikda wal adawati min sudurihim. Beliau menghilangkan permusuhan, menghilangkan hasad, kebencian, sekian ratus tahun dari dada-dada mereka. Wa ja'alahum ikhwatan mutahabbina fil imani wat tauhid.
dan menjadikan mereka ini saudara yang saling mencintai karena iman dan tauhid. Jangan percaya, ya, jangan percaya sekali lagi dengan slogan persaudaraan saklawase tanpa batas. Sekarang banyak itu persaudaraan tanpa batas. Ini ada kesalahan. Persaudaraan iman, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi ada batasannya, bukan tanpa batas. Ya, kalau berteman boleh, ya, kita berteman dengan orang-orang non muslim boleh, tapi persaudaraan yang sangat dekat tidak boleh sembarangan kita. Karena Nabi SAW telah mengatakan al-mar'u ma'adini khalili, ar-rajulu ma'adini khalili. Seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah, kata Nabi SAW, bukan kata saya hanya mengucapkan ucapan beliau. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah di antara kalian siapa yang akan dijadikan teman dekatnya. Makanya jangan terpengaruh dengan slogan persaudaraan tanpa batas saklawase. Ya. Dan kami ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu orang itu melarikan diri, ya, tidak peduli dengan saudaranya, dengan temannya, wa ummihi wa abi, juga ibu bapaknya. Ya, itu hanya slogan kosong, hanya di dunia. Karena apa? Mencari sesuatu dari bagian dunia. Seandainya keimanan, maka tidak ada kata-kata tanpa batas. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan pertemanan itu sebagian dengan sebagian yang lain saling musuh-musuhan, menjadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Makanya penting kita apa? Memilih teman dekat. Adapun relasi bisnis silahkan, ya, tapi hati-hati, teman dekat akan memberikan pengaruh kepada kita, terutama akhlak, akidah. Wallahu ta'ala a'lam. Kama jaa fil hadis, bagaimana datang dalam hadis, al muslimu akhul muslim. Kata Nabi SAW, seorang muslim itu saudaranya muslim yang lainnya. Dan banyak hadis yang berkisah atau berbicara tentang hal semisal ini. Kemudian yang ketiga, marhala tahapan yang ketiga, al-istidad, yaitu marhala tahapan yang ketiga adalah persiapan. Laqad amarul Qur'anul Karimul bistidadi lil a'da. Dan Al-Qur'an Al-Karim telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi musuh-musuh mereka sendiri. Faqala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah, ya, untuk menghadapi musuh-musuh dengan apa yang kalian sanggupi dari kekuatan. Wa fassaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menafsirkan kata firman Allah Subhanahu wa taala min quwwah dengan ala innal quwwatar ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan yang dimaksud dalam ayat itu diantaranya adalah dengan ramyu, yaitu memanah. Dengan memanah. Di zaman sekarang, alhamdulillah, apabila kita belajar memanah, ya, mudah-mudahan itu termasuk sunnah. Ya, terus karena sebagaimana sabda Nabi SAW, dan apabila zaman kita ini pakai bundukiyah, yaitu pakai tembak senapan api, maka ini termasuk apa? Perlu kita pelajari. Ya. Jangan sampai apa? Kita perang, sekarang musuh telah kita ketahui menggunakan apa? Tembak, kemudian kita masih pakai panah. Ya boleh kita tetap panah, tapi apa? Kita juga belajar tembak. Ya, karena panah, tembak ada sisi kelebihan di antara keduanya. Misalnya tembak apa? Lebih apa?
lebih cepat, cuma tarik pelatuknya. Kemudian lebih apa? Lebih mudah memakainya daripada panah. Panah masih apa? Ngambil, menarik, kemudian mengarahkan, belum gemeternya melihat musuh sudah bawa senapan. Ya. Ini bukan meremehkan atau merendahkan memanah, bukan. Namun hendaknya kita memperhatikan hal-hal yang sedemikian rupa. Wallahu a'lam. Wa ramyu wa ta'limuhu wajibun ala kulli muslimin hasba istita'atih. Memanah dan mempelajarinya itu adalah wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kesanggupannya, Fal madfa'u wad dabbabatu wat ta'iratu wa ghairuha minal as'ilah allati tahtaju ila ta'limir rami inda istimaliha. Dan begitu pula dengan meriam, ya, tank, wat-ta'irah, pesawat tempur, ya. Dan alhamdulillah negara kita telah memiliki, ya, tentara-tentara yang tidak perlu kita ragukan mereka cinta NKRI, ya. NKRI harga mati itu sudah mereka nggak sebutkan, itu sudah teruji, ya. Dari diantara senjata-senjata yang ada sekarang ini perlu bagi kaum muslimin juga untuk mempelajarinya, karena hal ini semisal dengan memanah, itu melempar. Walaita tullabal madaris ta'allamu rimayah wa ajrawul mubarayati wal musabaqati lastafadu fid difa'i an dinihim wa muqaddasatihim. Namun sangat disayangkan, ya, para santri ma'had, madrasah, mereka mempelajari panahan, tapi menyanyiakan waktu mereka hanya sekedar cari kesibukan untuk sekedar hobi, bukan dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW memotivasi hambanya, memotivasi umatnya untuk belajar manah itu bukan hanya sekedar hobi, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Islam, membela kaum muslimin. Seandainya mereka mau memperhatikan hal ini, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Fid difa'i an dinihim, di dalam mempertahankan agama mereka. Walakinnal aulada yudayyi'una awqatahum. Dan di sisi lain, ya, anak-anak kita, mereka menyia-nyiakan waktu-waktu mereka. Fila'i bil qurah wa ijra'il mubayarat. Mereka banyak memilih daripada memanah atau hal-hal yang bisa bermanfaat untuk agama Islam, justru dengan bermain bola. Ini sekali lagi, hukum bola, main bola adalah mubah, jangan disalahartikan. Dan menyanyiakan dengan bermain-main, semisal dengan bola, yaitu main virtual bola. Fayakshifuna afkhadha allati amarana al-Islam bisatriha. Ya, sebagian kaum muslimin yang bermain bola itu menyingkap paha-paha mereka, sedangkan Islam memerintahkan untuk menutupi paha kaum muslimin meskipun itu laki-laki. Ayudayyi'una sholawat allati amarana Allahu bil muhafadzati 'alaiha. Dan tidak jarang pula orang-orang yang bermain bola atau sibuk dengan permainan ini dan itu terlalaikan dari menjaga waktu-waktu salat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian beliau mengatakan, wa indama na'udu ila aqidati tauhid wa nakunu ikhwanan mutahabbina wa nasta'iddu lil a'da'i bisilahi sayatahaqqaqu insyaallahu an-nasr lil muslimin. Kata beliau, tatkala kita telah mempersiapkan, ya, marhalah yang pertama, yaitu berdakwah dengan tauhid, mengamalkan tauhid, kemudian kita saling mencintai karena Allah, kemudian kita mempersiapkan untuk menghadapi musuh-musuh Islam dengan senjata, dengan kekuatan, terutama kekuatan iman,
kemudian fisik, mental, tidak hanya senjata. Insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin akan terwujud. Kama tahaqqaqan nasru lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagaimana pertolongan itu pernah terwujud diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan mengukuhkan kaki-kaki kalian. Namun sayangnya hari ini muncul kembali orang-orang yang justru gembosi semangat kaum muslimin. Islam gak usah ditolong. Kita mau nolong Allah bagaimana? Allah itu maha kuasa, katanya begitu. Kemudian berdalih dengan apa? Lihatlah kisahnya Abdul Muttalib. Tatkala Masjidil Haram hendak diserang oleh Abroha dan tentaranya dari Yaman, dengan membawa pasukan yang dipimpin oleh gajah-gajah yang sangat besar, yang ditakuti oleh kuda dan onta. Apa katanya Abdul Muttalib? Bahwasanya setiap rumah itu ada pemiliknya. Biarlah pemilik rumah ini yang akan menjaganya. Hadis atau kisah ini sahih, insyaallah. Namun lihatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih mulia daripada Abdul Muttalib sang kakeknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang di perang Badar, perang Uhud. Beliau sampai terluka dalam rangka merealisasikan firman Allah Ta'ala ini, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Lihatlah para sahabat, itu kan Rasul. Oke lah, kita pindah ke para sahabat. Apakah sahabat ada tatkala mendengar ayat ini kemudian sudahlah Rasul, ikutilah kakek anda, gak usah jihad, gak usah nanti kita mati, biarkanlah Allah akan menolong agama ini, kita gak usah perang. Tidak semisal itu. Ternyata mereka bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Badar itu mau meletus, beliau bertanya, meskipun di harapan hati beliau ingin sahabatnya itu membantu beliau untuk apa? Mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan dan tidak membiarkan mereka kabur. Wahai sahabat, bagaimana menurut engkau? Apakah kita kembali mundur ke kota Madinah atau kita tetap lanjut untuk menghadapi mereka? Ternyata tidak ada satupun sahabat Ansar yang mendominasi perang tersebut, yang mereka berkumpul dengan orang Muhajirin sebanyak 314-an orang. Tidak ada satupun yang mundur ke belakang, ya. Tidak ada satupun yang mereka memilih pendapat untuk kembali kota Madinah. Mereka memilih tetap maju, lanjut, ya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Karena kewajiban kamilah akan menolong orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mereka mutunya mati syahid atau pulang membawa kemuliaan, membawa keimanan, dan ghanimah itu bonus. Dan mereka tidak menyangka kalau dapat ghanimah. Ya, karena apa? Pada syariat sebelum Nabi SAW ghanimah itu apa? Tidak boleh dibagi, harus dibakar. Ya, dan api itu tidak akan menyala apabila ada sebagian ghanimah yang diambil oleh orang-orang yang ikut perang. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menolong, dan sebagiannya telah wafat dan itu lebih baik. Ya. Mereka meskipun tidak merasakan kemenangan atau Islam besar menyebar, mereka aman dari fitnah setelahnya. Lihatlah para sahabat tatkala terjadi perselisihan di antara mereka, mereka memuji para sahabat yang telah wafat duluan. Ya, seandainya akulah yang mati itu, ya. Semoga Allah merahmati si fulan
yang telah mendahului kita di dalam mati syahid, yang mereka tidak melihat fitnah. Nah, ini bisa dicek dalam kitab-kitab sejarah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terpedaya dengan orang-orang yang punya titel profesor, doktor, ya, ahli filsafat, kemudian apa? Kiai, syekh, kemudian gembosi kita. Udahlah, biarkan Allah yang menolong, Allah yang akan menjaga ini. Antum gak usah ikut-ikutan. Tidak begitu. Kita harus mendakwahkan, kita harus mengajak kaum muslimin untuk mempertahankan keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menjadi syarat pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Kemudian beliau mengatakan, laisa hadza ma'nahu anna hadhil marahil munfasilah. Dan bukanlah ini maksudnya adalah tingkatan atau tahapan ini itu terpisah-pisah. Biman anna marhalatal ukhuwah la takunu ma marhalati tauhid. Tidak terpisah-pisah, misalnya tahapan persaudaraan itu, ya, itu harus setelah tauhid. Kita bisa sambil menguatkan tauhid, kita persaudaraan semakin erat, ya. Fahadhil marahilu yumkinu an tatadakhal. Karena tingkatan-tingkatan yang 4 ini mungkin, sangat mungkin sekali untuk saling masuk, saling melengkapi di waktu yang sama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, dan kewajiban bagi kamilah Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang beriman. Apa kata penulis Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainur rahimahullah? Hadhil ayatul karimatu tubayyinu anna Allah ta'ahada lil mu'minin bin nasri ala a'daihim. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman berupa apa? Pertolongan atas kaum mukminin dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Wa huwa wa'dun la yatakhallafu faqad nasarallahu rasulahu fi ghazwati Badrin wal Ahzabi wa ghairihima minal ghazawat. Dan ini adalah janji Allah yang tidak akan pernah Allah selisihi, karena kita telah hafal firman Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Dan Allah telah menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Begitu pula perang Ahzab, yaitu perang balas dendamnya orang-orang Quraisy, ingin mengulang kemenangannya setelah perang Uhud. Ya, di antara Badar dan Ahzab atau Khandaq ada perang Uhud. Di sini kaum muslimin mengalami kekalahan karena mereka tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama para ashabur ramy, para pemanah di Jabal Rumat. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan turun sampai aku sendiri yang memerintahkan kalian. Namun tatkala Allah menguji keimanan, menguji mereka dengan dibuat orang-orang musyrikin itu mundur, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih belum beriman. Beliau mundur, meninggalkan harta senjata mereka. Tatkala orang-orang yang ada di Jabal Rumat untuk melindungi belakang mereka, yaitu Rasul dan para sahabatnya, terpukau, silau dengan harta-harta itu. Mereka menyangka bahwasanya musuh telah mundur. Kita bisa mengambil, mengamankan harta yang nantinya akan dibagi untuk kita dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka sahabat Allah uji, apalagi kita. Dan itulah yang menjadi sebab utama Allah timpakan kekalahan. Karena apa? Menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian perang-perang yang lain Allah tolong Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Perang Khaybar, perang Tabuk, perang-perang yang lainnya. Wa nasara ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala a'daihim. Begitu pula Allah menolong sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum setelah beliau wafat di perang-perang yang mereka jalani. Bahkan tatkala perang melawan Musailama Al-Kadzdzab yang mengaku nabi palsu di Hadiqatul Maut, di kebun kematian. Orang-orang yang masuk Islam yang barusan itu hampir-hampir sudah putus asa. Hampir-hampir putus asa. Mereka mengatakan sudahlah kita pulang aja. Biarkan mereka bersembunyi, orang-orang yang murtad itu di kebun kematian ini. Maka para sahabat semisal Al-Bara ibnu Malik, saudaranya Anas ibnu Malik, mengatakan, wahai orang-orang yang muslimin, dahulu kami tidak pernah menang karena jumlah kita yang banyak. Kita tidak pernah menang karena jumlah kita banyak. Dan sejarah telah membuktikan setiap peperangan jumlah kaum muslimin itu jauh lebih sedikit daripada orang-orang kufar. Tapi mereka selalu menang kecuali perang Uhud. Karena apa? Jumlah bukan menjadi sebab Allah menolong kaum mukminin. Kita harus pahami itu. Tapi keimanan, ketakwaan itulah, tauhid itulah yang akan menjadi sebab Allah berikan kemenangan, pertolongan. Oleh karena itu Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah mengatakan nasrul mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian wantashara Islam wa futihatil bilad wantasara muslimun raghmal ahdasi wal masaibi wa kanatil aqibatu lil mu'minin. Lantas Allah bukakan negeri-negeri untuk kaum muslimin. Allah menolong mereka dari tragedi-tragedi yang terjadi, entah itu melawan musuh-musuhnya atau tragedi di antara mereka. Begitulah musibah-musibah yang ada, dan itulah kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa dari antara orang mukminin. Raqmal ahdasi wal masaibi wa kanatil aqibatu lil mu'minin alladzina shadaqullaha fi imanihim wa tauhidihim wa ibadatihim wa du'aihim li rabbihim fi waqtu syiddati war raha. Apapun yang terjadi di antara kejadian-kejadian yang telah berlalu atau musibah-musibah yang mereka hadapi, nyatanya Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka telah jujur di dalam keimanan mereka, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah ataupun doa kepada Rabb mereka di waktu genting ataupun di waktu bahagia, di waktu senang, lapang. Wa hadzal qur'anu yahki halal mu'minina fi ghazwati badrin wa hum qaliluna fil adadi wal uddah. Lihatlah, inilah Al-Qur'an mengkisahkan bagaimana keadaan orang-orang beriman di perang Badar, sedangkan mereka sangat sedikit, jumlah mereka hanya 300-an, sedangkan orang-orang kufar 1000. Yang kaum mukminin ini sedikit jumlah dan kesiapan mereka untuk perang. Fayad'una rabbahum, nyatanya mereka berdoa kepada Rabb mereka, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian istighosah kepada Rabb kalian. Allah mengatakan istighosah kepada Allah. Para sahabat istighosah kepada Allah. Lantas Allah mengabulkan, mengijabahi untuk kalian, anni mumiddukum bi alafim minal malaikati murdifin, yaitu dengan Allah mengirimkan ribuan pasukan malaikat untuk menolong orang-orang yang beriman. Setelah apa? Kapan? Pertanyaannya, kapan Allah mengirimkan 1000 malaikat yang berduyun-duyun ini? Apakah di awal perang atau tatkala perang-perang itu lagi berkecamuk?
Saat perang itu berkecamuk, saat kaum muslimin sebagiannya wafat, mati syahid, mereka tetap sabar sampai Allah menolong. Karena Nabi SAW telah mengatakan, ala innan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Kesabaran di dalam keimanan, di dalam menghadapi musuh. Kita tidak boleh berharap ketemu musuh, tapi tatkala di hadapan musuh kita diperintahkan sabar sampai Allah melihat keimanan kita dan kesabaran kita, baru Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Fastajaballahu du'ahum wa amaddahum bil malaikati yuqatiluna ma'ahum. Lantas Allah mengijabahi doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan doa-doa orang-orang beriman. Allah kirimkan kepada mereka para malaikat yang mereka membunuh orang-orang dari musuh-musuh kaum muslimin bersama dengan mereka. Fayadribuna a'naqal kuffar, yang para malaikat itu memukulkan pedang-pedang mereka di leher-leher orang kufar. Wa yadribuna atrafahum, dan memotong ujung jari-jari mereka sehingga tidak mampu untuk membawa senjata. Wa dzalika hina qala, dan hal itu tatkala Allah berfirman, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Pukullah di atas leher-leher mereka itu, dan pukullah dari antara mereka ujung jari-jari mereka. Allah perintahkan orang-orang beriman, ketika orang-orang beriman itu bersabar dan mengijabahi perintah Allah, Allah pun menolong mereka. Ini adalah sekelumit dari kisah yang sangat berharga, yang biasanya memang Rabiul Awal ini adalah bulan yang paling sering dibacakan sirah Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi jarang kita pelajari apa rahasia, apa faidah dari kisah-kisah tersebut. Bukan hanya sekedar murojaah kisahnya, bukan sekedar mengetahui jumlah kaum mukminin dan jumlah orang-orang kufar, siapa tokoh-tokoh mereka, bukan sekedar itu. Tapi apa yang terjadi di dalamnya, apa sebabnya, dan bagaimana kok bisa semisal itu. Hendaknya itulah yang menjadi pegangan kita tatkala kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menutup, wa tamman nasrul lil mu'minin al muwahhidin, qala Allah taala, dan sungguh telah sempurna pertolongan Allah terhadap orang yang beriman, yang bertauhid. Tatkala Allah taala berfirman, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah, dan sungguh Allah telah menolong kalian ketika kalian perang Badar, sedangkan antum, kata Allah Subhanahu wa taala, adillah, yaitu dalam keadaan lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, lantas bertakwalah kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan syukur. Kenapa? Pertolongan Allah itu mahal, maka apa yang kita upayakan itu adalah sesuatu yang mahal bagi kita, tapi Allah melipat gandakan pahalanya untuk kita, insya Allah. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang dapat kita pelajari sekelumit ya. Bagaimana kita ingin ditolong oleh Allah di dalam berdakwah, di dalam kita beragama, bernegara, bermasyarakat. Kemudian di sana ada kisah-kisah yang perlu kita telisik kembali, kita pelajari mendalam. Kemudian kita perlu teladani apa yang terjadi di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan hal itu semua menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita di dalam kita beragama, di dalam kita beribadah, dan mengokohkan kaki-kaki kita di dalam semua apa yang kita harapkan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang dapat kita baca. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, pertolongan, dan mengokohkan kita, keimanan kita, ketauhidan kita kepadanya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.